Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pembahasan kita masih di materi bab 1, yaitu bentuk akar, perpangkatan dan bentuk akar. Jadi yang akan kita bahas adalah bentuk akar dan notasi ilmiah. Jadi ini adalah pemateri pengantar. Kita langsung saja masuk ke materi. Ya, jadi ini yang pertama yang akan kita bahas adalah bentuk akar. Yang pertama, mendapatkan akar kuadrat dari suatu bilangan. Jadi ini saya berikan contoh akar 5, akar 2 dari 5. Jadi ini kita mencari nilai dari akar 5. Jadi akar 5 itu terletak di antara akar 4 dan akar 9. Nah, akar 4 itu nilainya adalah 2, sedangkan akar 9 itu nilainya adalah 3. Jadi akar 5 itu nilainya berada di antara 2 dan 3. Jadi apakah 2,1, 2,2 dan seterusnya. Jadi caranya untuk mendapatkan komanya atau nilai desimalnya itu adalah 5 kurang 4 dapat 1, 9 kurang 4 dapat 5. Jadi 2/1/5. Jadi 2/1/5 itu bisa kita bentuk ke bilangan desimal. 1/5 nya itu 1 bagi 5, hasilnya adalah 0,2. Jadi 2/1/5 itu adalah 2 tambah 0,2, dapatnya 2,2. Ya, ini ada contoh lain, akar 2 dari 27. Jadi ini ada. Nah, sekarang yang bagian ketiga. Nah, pertanyaan yang ini, apakah min 6 juga merupakan akar dari 36? Karena akar 36 itu dibentuk dari 6 kali 6 bisa, min 6 kali 6 apakah juga bisa? Nah, caranya ini lihat, ada persyaratannya. Jika A tidak negatif, maka akar A adalah bilangan tidak negatif. Jadi seperti itu ya. Jadi berarti ini berlaku atau tidak? Jadi itu tidak berlaku karena hasilnya adalah negatif. Sekarang berikutnya kita masuk yang kedua. Mendapatkan akar pangkat n dari suatu bilangan. Jadi ini 4 kali 4 kali 4 kali 4 sama dengan 4 pangkat 3. Jadi 4 pangkat 3 hasilnya adalah 64. Karena 4 kali 4, 16 kali 4, 64. Jadi ini bisa ditulis dalam bentuk bilangan berakar. Jadi akarnya, akar adalah pangkatnya, kemudian hasilnya ini yang diakarkan, kemudian untuk hasil dari ini adalah bilangan yang dipangkatkan tadi. Ini ada contoh yang lain lagi. Nah, sekarang yang bagian D. Bagian D ini, apakah berlaku ini? Apakah bisa seperti ini? Jadi ingat syaratnya yang ini. Jadi, jika A negatif dan A ganjil, maka akar N dari A sama dengan B. Jika B pangkat N sama dengan A. Jadi ingat, ini tidak berlaku. Kenapa? Karena N-nya bukan ganjil, tapi ini adalah positif. Kemudian ini bernilai negatif. Ini adalah nilainya positif. Jadi ini tidak berlaku. Beda dengan yang nomor 2. Kalau yang nomor 2 ini dia berlaku. Kenapa? Karena ini nilainya sudah negatif, kemudian pangkatnya juga itu adalah ganjil. Ya, yang berikutnya. Ya, ini ada aturan. Menyederhanakan perkalian bentuk akar. Jadi ini ada sifat-sifatnya, bisa operasinya seperti ini. Jadi kalau sama akarnya dikeluarkan, maka bilangannya yang tidak sama di dalam kurung kemudian kita tambahkan. Kalau dia tanda tambah. Kalau tanda kurang maka kita kurangi. Nah, bagaimana kalau yang ini? Jadi ini bisa juga dipisah satu-satu. Jadi ini seperti ini. Jadi untuk lebih jelasnya kita masuk saja ke contoh. Ini akar 8. Akar 8 itu dibentuk ke model ini, satu bilangan berakar, satu tidak, kalau ada. Ya. Jadi akar 4 kali 2. Akar 4 kali akar 2 kalau dipisah, kemudian akar 4 itu adalah 2 dan akar 2-nya tetap. Jadi akar 4 itu 2, berarti 2 kali akar 2. Nah, kenapa bukan 1 kali 8? Karena angka 8 sama saja tidak mempunyai akar. 1 juga tetap kembali itu bilangan itu juga. Ya. Ini contoh yang lain. Ini 0,25 yang diakarkan. Jadi kalau seperti ini maka kita bagi, karena ini adalah bilangan desimal, maka pembaginya itu adalah bilangan biasa. Tapi dengan catatan bahwa kalau 2 angka di belakang koma maka per 100. Kalau 1 angka di belakang koma per 10 dan seterusnya, yang seperti kemarin ya.
Ya, jadi seperti ini. Kalau dipisah, akar 25 kali per akar 10, akar 25 itu adalah 5, akar 10 adalah 10. Jadi 5 bagi 10 itu dapatnya 0,5. Ya, ini lebih diper dalam lagi. Akar 12 tambah akar 27. Jadi ini kita ubah dalam bentuk bilangan berakar. Ini juga kita dalam bentuk bilangan berakar yang pengalinya bilangan 1 bilangan berakar, 1 tidak. Ya, ini caranya sama dengan yang pertama, cuman bedanya sudah 2 angka. Jadi antaranya tambah ya. Nah, sekarang kalau hasilnya ini pangkat 2, ini akar 3 tetap, ini 3, yang ini akar 3. Jadi kalau kita tulis hasilnya adalah 2 akar 3 tambah 3 akar 2. Nah, seperti persyaratan yang tadi, bahwa kalau dia sama akarnya, tulis saja di luar kurung, kemudian yang tidak sama di dalam tanda kurung. Kemudian kita jumlahkan, jadi 2 tambah 3 dapat 5 akar 3. Nah, sama juga dengan yang ini. Jadi kita akalkan. Cuman bedanya 2 operasi tambah dan kurang. Kalau yang tadi cuma tambah. Ya, seperti itu. Ya, langsung saja kita masuk ke notasi ilmiah. Nah, di notasi ilmiah ini yang perlu kita ingat, syarat notasi ilmiah itu adalah penulisan notasi ilmiah itu adalah seperti ini. A kali 10 pangkat N. Jadi nilai A-nya terletak lebih besar 1 dan lebih kecil dari 10. Jadi A-nya tidak boleh kurang dari 1 dan tidak boleh lebih dari 10. Nah, contoh yang ini. 2.300. Jadi 2,3. Kemudian kenapa bukan 2? Karena masih ada 3-nya. Seperti itu ya. Jadi 2,3 dikali 10 pangkat 3. Kenapa 10 pangkat 3? Karena kita pakai di sini koma, berarti 1, 2, 3. 3 angka di belakang koma. 3 angka 0 di belakang koma yaitu 1000. Jadi seperti itu. Jadi 2,3 pangkat 10 pangkat 3. Ini ada contohnya. Ini 85, 8.500 dan jadi 8,5. Jadi bukan 85 karena 85 lebih dari 10. Bukan 0,8 karena kurang dari 1. Ya, seperti itu ya. Jadi harus 8,5. Kemudian pengalinya seperti ini. Jadi kalau seperti ini mudah. Kenapa saya katakan mudah? Karena pengalinya bilangan positif. Nah, bagaimana kalau dia pengalinya bilangan negatif? Nah, seperti ini ya contohnya. Nah, ini. Jadi kalau seperti ini ingat, kalau dia pakai 0, ingat yang kita gunakan adalah tanda bagi. Nanti terakhirnya baru kita kalikan. Tapi dengan catatan bahwa ini kita ubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat positif dulu. Jadi ini bilangannya 10 pangkat 6. Karena 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, karena pembagian, maka kita ubah dalam bentuk perkalian sehingga pangkatnya jadinya negatif. Jadi ubah perubahan pangkat saja. Yang seperti yang lalu ya, pangkat terakhir. Kalau pangkat negatif bisa diubah ke pangkat positif. Ya, sama juga yang ini. Ya, saya berikan contoh yang ini. Yang pertanyaan pertama. Nyatakan bentuk ilmiah berikut ini menjadi bentuk biasa. Jadi ini hanya ke bentuk biasa. Jadi 2,16 kali 10 pangkat 5. 10 pangkat 5 itu adalah 1. Nolnya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 100.000. Kalikan ini supaya cepat kita tambah saja di sini nolnya 1 sampai 5. Setelah itu kita kurangi dengan komanya. Jadi 216, jangan dulu kita kasih koma. Kemudian kita tambah nolnya 5 di belakang. Setelah itu angka nolnya itu dari belakang kita hitung komanya 1, 2. Jadi 1, 2. Sehingga kalau sampai di sini berarti hanya 3 saja nolnya yang kita tulis. Oke. Nah, sekarang yang ini. Tapi ini bedanya pangkat negatif. Jadi 0,16 kali 0,001 karena 10 pangkat min 3. Jadi 1, 2, 3. Ingat ya, pangkat min pakai 0, nah, hasilnya caranya 0 angka di belakang ini karena kan 16 kalau dikalikan 1 kan tetap 16. Jadi kita tulis saja dulu nolnya. Kemudian 1, 1, 2, 3. Jadi 1,
2, 3. Kemudian disusul dengan angka 16. Jadi penempatan komanya kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi seperti itu. 0, kalau mau cepat, tapi kalau mau tidak berarti kita operasikan seperti biasa. Kita kali-kali biasa. 0,16 kali 0,001. Ya. Ini yang kedua, nyatakan dalam bentuk ilmiah. Ya, seperti tadi ya, yang dalam bentuk ilmiah. Jadi ingat, ini 1,55 harus 1,55. Kemudian, supaya hasilnya 155, maka kita kali dengan 100. Jadi dapatnya 155. Nah, tujuan kita notasi ilmiah berarti ini sudah benar. Nah, sekarang yang ini kita bentuk ke bilangan berpangkat. Jadi 10 pangkat 100 itu 10 pangkat 2 karena 2 nolnya kan. Jadi pangkat 2. Jadi, nah sekarang kita kembali lagi operasi bilangan berpangkat yang lalu kita pelajari. Kalau bilangan basisnya sama, pangkatnya berbeda, maka pangkatnya tinggal ditambah. Jadi ini hasilnya kita tulis tab, kemudian yang ini karena sama basisnya berarti pangkatnya ditambah. 2 tambah 6 dapatnya 8. Ya, contoh yang lain ada di B. Ada lagi yang di C dan di D. Oke, jadi ini silakan permantap. Kemudian kita masuk ke soal latihan. Ya, soal latihan untuk yang ini sama dengan yang tadi yang saya berikan. Ini juga jelas. Nah, sekarang kalau yang ini dia menanyakan hasil tapi tulisannya harus dalam bentuk notasi ilmiah. Jadi kita kalikan dulu ini dengan ini, setelah itu ini dengan ini. Jadi kalau hasilnya tidak memenuhi, ingat angkanya itu nilai A itu harus di antara 1 dan 10. Di antara 1 dan 10 artinya tidak boleh lebih kecil dari 1 dan tidak boleh lebih besar dari 10 itu maksudnya. Nah, sedangkan di nomor 4 kamu cari dulu hasilnya ini, maksudnya kalau ini hasilnya ini. Kalau ini tidak usah dicari, kalau ini yang seperti ini harus cari dulu. Setelah itu kamu susun yang mana duluan, ini kan ada persyaratannya, soalnya terbesar ke yang kecil. Jadi susun. Kalau misalnya ini yang lebih besar daripada ini, berarti ini duluan. Nah, seterusnya sampai di F. Ya, saya rasa cukup ya. Jadi ini materi kita yang terakhir. Jadi untuk minggu depan kalian siap-siap untuk ulangan. Jadi materi ulangannya, materi mulai dari yang pertama sampai yang terakhir ini. Ya, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.